Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Jangan lupa bahagia dan tersenyum. Ibu Bapak, izinkan saya, Umi Nurwati, berbagi dalam kurikulum Merdeka. Sebelumnya kita sudah membahas rapor pendidikan. Di sini kita akan mencoba menganalisis rapor pendidikan. Saya boleh lihatkan kembali sembarangan aja sekolah mana rapor pendidikannya, misalkan seperti ini. Kemarin kita sudah bahas bahwa ada 5 dimensi di dalam rapor pendidikan. Dimensi A itu output, dimensi C itu input, dimensi D itu proses, dimensi E juga input. Nah, dari sini level A output itu ada 3, ada kemampuan literasi, ada kemampuan numerasi, A3-nya karakter profil Pancasila. Dan untuk input itu ada dari GTK-nya, gurunya, pengawasnya, kepala sekolahnya, masyarakatnya, dan orang tua, termasuk juga proses di dalam kelasnya, kehadiran guru, dan termasuk juga GTK penggerak, guru penggeraknya, kepala sekolah penggeraknya, pengawas penggeraknya, dan dinas pendidikan yang terlibat di dalam penggeraknya, termasuk juga di sana kualitas jumlah penggeraknya, jumlah pelatihnya, dan fasilitasinya. Di dalamnya juga ada kompetensi guru, pedagogik profesional, dan di dalamnya juga ada manajemen kelas, kualitas pembelajaran, aktivasi kognitif, pembelajaran praktek, dan kesenjangan lainnya yang bisa kita baca di rapor pendidikan. Di sini saya akan membreakdown yang warna merah. Ya, ada 4 warna, merah, kuning, hijau, dan biru. Merah itu perlu intervensi khusus, kuning itu sudah kategori dasar, hijau udah kategori cakap, dan mahir udah kategori yang lebih baik, bagus dengan nilainya 3. Antara hijau nilainya 2 dan merah nilainya 1, kuning 1,5. Nah, perlu perhatian kepada yang merah. Kuning itu prioritas tergantung sekolah masing-masing, dan kita perlu mengkhawatirkan kuning jangan sampai turun ke merah. Oke, dari situ saya coba memilah-milah. Ada output yang berkodikan A, ada proses berkodikan D, input berkodikan C dan E. Saya memahami permasalahan mulai dari literasi, A1, A2 numerasi, A3 karakter. Saya pilih yang merah, artinya yang perlu intervensi khusus. Berikutnya, saya breakdown ke akar permasalahan. Jadi masing-masing saya lihat secara detail bagian-bagian warna yang masih merah. Pada level A itu ada literasi, numerasi, dan karakter. Saya lihat di literasi A12 kemampuan memahami bacaan fiksi ini masih rendah. Pada A2 kemampuan numerasi yang rendah itu domain bilangan, data dan
kepastian karakter. Pada A3 atau karakter kemampuan literasi rendah itu perolehan nilai nalar kritis. Ini karakternya, maaf, bukan literasi, karakter kode 3. Tentunya ini output akan dipengaruhi oleh input dan proses. Mustahil A akan rendah, akan merah jika input dan prosesnya berkualitas. Dan sebaliknya, jika input masih merah, proses masih ada yang merah, akan langsung berpengaruh kepada outputnya. Jadi di sini level A ini bisa dipengaruhi oleh A itu sendiri, oleh kemampuan literasi, numerasi, dan karakter itu sendiri, dan dapat juga dipengaruhi oleh input C dan E. Dan juga yang paling sangat berpengaruh itu adalah proses pembelajaran. Nah, pada A kita sudah lihat tadi bagian mana yang mempengaruhinya, bagian literasi bacaan fiksi, bagian bilangan, dan bagian nalar kritis. Nah, pada indikator CD atau input itu saya lihat di GTK-nya, GTK penggerak masih kurang, pengawas penggerak masih kurang, pengalaman pelatihan guru masih rendah, pedagogik pelatihan lain masih kurang, nilai uji kompetensi guru masih rendah, pedagogiknya guru rendah, kehadiran guru dalam kelas masih rendah, kehadiran guru menurut murid masih kurang, kehadiran guru menurut kepala sekolah masih kurang. Nah, di sini juga inputnya adalah pemanfaatan sumber daya sekolah masih rendah. Ini sangat berpengaruh kepada output dan perlu diperhatikan dan diinterpretasi khusus. Pada proses pembelajaran harus dan masih perlu perbaikan, yaitu pada D10 kesenjangan bahan dan fasilitas belajar literasi, D12 pemanfaatan TIK untuk pembelajaran rendah. Permasalahan pada proses pembelajaran itu sendiri dipengaruhi juga oleh proses pembelajaran juga, input juga. Pada proses D5 kesenjangan iklim keamanan sekolah perlu peningkatan, D6 iklim kebinekaan dan inklusivitas sekolah rendah, kesenjangan fasilitas sekolah antar wilayah kurang, kesenjangan termasuk sanitasi antar wilayah masih kurang. Proses ini juga dipengaruhi oleh kesenjangan dengan kelompok gender, itu pada iklim, kemudian kebinekaan dan inklusif, itu dukungan dan kesetaraan agama dan budaya, fasilitas dan layanan untuk siswa disabilitas dan cerdas berbakat, termasuklah di sini di proses ini juga guru penggerak tadi. Proses guru pengawas penggerak dan guru penggerak ini jadi termasuk di dalamnya juga ikut mempengaruhi. Kemudian untuk input kode C dan E, saya lihat yang masih rendah itu pemanfaatan sumber daya sekolah, kemudian proporsi GTK penggerak dan kualitas GTK penggerak yang masih rendah. Kode-kodenya bisa kita sesuaikan dengan apa itu Bapak Pemerintah. Pemanfaatan sumber daya
level 1 masih rendah pada proporsi pembelajaran mutu guru dan pendidik, proporsi pembelajaran non-personil mutu pembelajaran, pemanfaatan TIK untuk administrasi masih kurang, indeks penggunaan smartphone, SDS sumber daya sekolah, ketepatan waktu dan kelengkapan laporan. Proporsi GTK penggerak masih rendah pada proporsi pengawas penggerak, proporsi pejabat dinas pendidikan berstatus penggerak, kualitas GTK penggerak, jumlah guru penggerak yang menjadi pelatih, jumlah pelatihan yang difasilitasi per guru penggerak. Ini sangat berpengaruh kepada output. Untuk menghasilkan output yang penggerak, memang butuh guru penggerak, kepala sekolah penggerak, wakil penggerak, pengawas penggerak, dan dinas berstatus penggerak. Dari sini kita akan membuat aksi nyata. Kita akan membuat aksi nyatanya. Kita akan menyusun tujuan dan indikator dari pembenahan yang kita inginkan. Di mana kita mengelompokkannya dalam bentuk keluaran yang kita inginkan, kemudian hasil yang kita inginkan, kemudian dampaknya. Nah, ini indikator keberhasilannya nanti akan saya alirkan ke keluaran ini ke jangka pendek, ke hasil ke rencana jangka menengah, dan dampak ke rencana jangka panjang. Nah, berdasarkan breakdown A, D, dan C tadi, saya memilih salah satu contoh. Ini salah satu contoh. Kalau diuraikan banyak tuh dari breakdown, tapi saya ambil salah satu contohnya saja. Keluaran yang saya maksud di sini mengembangkan proses refleksi pembelajaran berdampak pada pengembangan diri guru dalam menulis artikel, best practice, dan buku. Indikatornya, seluruh guru sudah mengembangkan proses refleksi pembelajaran yang berdampak pada pengembangan diri, menulis artikel, best practice, dan buku. Ternyata harus seluruh guru ya. Kalau sebagian guru belum, apalagi 1-2 guru, dan itu pun refleksinya sebatas melaksanakan tugas harian. Di akhir pembelajaran mengadakan refleksi. Namun yang saya maksud di sini dalam jangka dekat itu adalah refleksi yang ada dampaknya kepada pengembangan diri guru, terutama dalam menulis artikel, best practice, dan buku. Sebagaimana yang saya cantumkan dalam hasil ini, menghasilkan karya. Tujuan lain untuk membantu ASN dalam kenaikan usul kenaikan pangkat. Ini hasil yang dibuat oleh guru. Nah, indikatornya 100% guru menghasilkan karya, artikel, best practice, dan buku. Kenapa 100%? Untuk ASN memang 100%, karena ini sangat berpengaruh kepada kepangkatan. Nah, untuk non-ASN juga berpengaruh, terutama kepada mutu pendidikan. Jadi saya totalkan di sini 100 tanpa membedakan ASN dan non-ASN. Dampaknya dalam jangka panjang, mungkin dalam jangka 3 tahun, 4 tahun, saya akan melihat peningkatan kualitas proses refleksi pembelajaran melalui pengembangan diri berkelanjutan atau PKB guru. Indikator keberhasilan 100% guru sudah mampu meningkatkan proses refleksi pembelajaran
melalui pengembangan diri berkelanjutan atau PKB. Setelah saya menyusun tujuan dan indikator keberhasilan ini, saya langsung membuat aksi nyata, menyusun rencana aksi. Output atau keluaran yang saya inginkan tadi, sekolah melakukan pembinaan PKB guru. Aktivitas yang akan saya lakukan yaitu identifikasi kegiatan PKB guru, perencanaan kegiatan IHT, FGD atau Bimlat, melakukan pembinaan PKB guru, menulis artikel best practice PTK dan buku, mengevaluasi, yang di bawah terakhir tindak lanjut. Ini kegiatan di porsinya saya pengawas. PIC-nya atau penanggung jawabnya pada identifikasi kegiatan PKB guru, saya hanya minta dari koordinator masing-masing PKB sekolah binaan apa sih programnya sesuai dengan analisis lapor pendidikannya. Kemudian untuk perencanaan saya di sini berkolaborasi dengan kepala sekolah, wakil sarana prasarana untuk penyediaan tempat kegiatannya, kemudian bendahara untuk kelancaran kegiatannya. Aktivitas ketiga melakukan pembinaan PKB guru. Nah, di penanggung jawabnya ya tim MGMP sekolah atau tim pengembang sekolah, kepala sekolah, pengawas pembina. Jadi kami berkolaborasi untuk melakukan pembinaan PKB. 4. Kegiatan menulis artikel best practice PTK dan buku. Ini juga penanggung jawabnya koordinator PKB yang akan nanti mencatat secara detail hasil karya gurunya. Kemudian kepala perpustakaan itu sebagai publishnya, kepala sekolah dan pengawas pembina untuk menyaksikan semuanya. Kemudian mengevaluasi pelatihan, pitch-nya itu kepala sekolah dan pengawas sekolah serta bendahara. Bendahara apa sih kekurangannya di saat pelatihan yang sudah dilakukan. Kepala sekolah mungkin bisa mengevaluasi dari perencanaan dan pengawas sekolah mungkin bisa mengevaluasi dari segi pembinaan. Tindak lanjut juga di pitch oleh kepala sekolah dan pengawas pembina bagaimana temuan-temuan pada evaluasi pelatihan itu dapat diperbaiki untuk pelatihan berikutnya. Nah, ini kegiatan kita rencanakan mulai dari Agustus 2022. Selesainya September 2022. Untuk identifikasi PKB cukup 1 bulan saja. Sumber dayanya tidak ada biaya. Koordinator cukup merekap guru-guru sesuai dengan sertifikat yang dia miliki. Pada perencanaan ini saya kasih antara Agustus dan Oktober juga, itu sambil jalan dengan identifikasi ini ya. Nah, untuk kegiatan ini ya perlu dana bos di saat pertemuan-pertemuan untuk konsumsi atau untuk kertasnya, untuk listriknya. Kemudian melakukan pembinaan PKB guru. Nah, ini tentunya butuh waktu yang panjang. Saya beri waktu 1 tahun, Januari sampai Desember. Artinya di Januari dan Desember ini sudah lahir karya-karya guru. Di 1 tahun ke depan sudah ada karya guru dimulai di artikel,
best practice-nya sudah dimuat di perpustakaan, buku-bukunya sudah dari ISBN, dan fasilitasi. Nah, dari mana dananya? Ya, di sekolah mungkin merencanakan dari dana BOS, kemudian dari hasil rapat-rapat, yang kemudian dari laporan sumber dayanya. Evaluasi juga sumber dayanya dari rapat, dari laporan, dan tindak lanjut juga dari rapat dan laporan. Demikian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.